Selamat bertemu kembali untuk anak didik kami sekalian. Kali ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8 dengan materi Sakramen Baptis. Pada kesempatan ini kita nanti akan belajar mengenai Sakramen Baptis, apa yang menjadi maknanya dan konsekuensinya kepada kita sebagai seorang Katolik yang telah menerima sakramen baptis. Dalam sakramen baptis, kata baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizein atau baptismos, yang dimana artinya adalah membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air. Sakramen baptis ini juga merupakan salah satu sakramen inisiasi. Jadi sakramen inisiasi itu ada 3. Yang pertama itu sakramen baptis, yang kedua sakramen ekaristi, lalu yang ketiga adalah sakramen krisma atau sakramen penguatan. Mengapa ketiga sakramen ini disebut sebagai sakramen inisiasi? Karena ketika seseorang telah menerima ketiga sakramen inisiasi ini, dia telah menjadi sah secara penuh untuk menjadi anggota Gereja Katolik. Jadi, sakramen inisiasi ini menjadikan seseorang telah sah secara penuh menjadi anggota Gereja Katolik. Namun, untuk menerima sakramen inisiasi ini tidak bisa diterimakan sekaligus. Ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yang pertama, terlebih dahulu tentunya dengan menerima sakramen baptis. Lalu, ketika nanti sudah dirasa layak atau dirasa telah pantas, maka bisa menerima sakramen yang kedua, yaitu sakramen ekaristi. Lalu, ketika nanti telah tiba lagi saatnya, bisa menerimakan sakramen yang ketiga, yaitu sakramen penguatan. Sakramen baptis merupakan sakramen yang pertama dan utama, atau juga sakramen baptis ini disebut juga sakramen pintu gerbang. Karena jika kita telah menerima sakramen baptis ini memberi kesempatan kepada kita untuk menerima sakramen-sakramen yang lainnya. Ketika seseorang telah menerima sakramen baptis, maka dia telah diberi materai atau diberi tanda bahwa seseorang itu telah menjadi anggota gereja dan sekaligus memulai proses inisiasi Kristen. Artinya, seseorang tersebut akan dihantar masuk ke dalam gereja dan menjadi anggotanya. Lalu, siapa yang menerima sakramen baptis ini? Yang menerimakan sakramen baptis ini adalah uskup, imam, dan diakon. Namun, dalam situasi yang darurat atau biasa disebut dengan situasi yang tidak memungkinkan, di mana seseorang itu dibaptis oleh yang berwenang secara hukum gereja, yaitu tadi uskup, imam, dan diakon. Seorang awam, tentu seorang awam ini yang telah dibaptis secara Katolik juga dapat menerimakan sakramen baptis kepada seseorang.
ya, atau biasalah disebut ini dengan baptis darurat. Lalu orang yang seperti apakah yang boleh diberikan sakramen baptis darurat ini? Misalnya adalah ketika misalnya ada seorang bayi yang baru lahir. Namun pada saat itu kondisinya sedang dalam keadaan sakit ketika baru dilahirkan. Dan kecil kemungkinan bayi tersebut bisa selamat atau bisa bertahan hidup. Maka sebelum bayi itu meninggal, maka seorang awam yang sudah dibaptis tentunya bisa menerimakan sakramen baptis ini, supaya nanti bayi yang meninggal itu ya meninggal dalam sudah dibaptis atau meninggal dalam keadaan sudah menjadi anggota gereja Katolik. Dalam persiapan untuk menerima sakramen baptis, ada 4 masa persiapan atau ada 4 tahap. Jadi tentunya tidak bisa kalau kita tiba-tiba datang kepada pastor, kemudian kita bilang supaya kita dibaptis. Tentunya tidak bisa seperti itu. Seseorang yang menjadi calon penerima sakramen baptis harus melewati 4 masa atau 4 tahapan persiapan. Masa yang pertama disebutlah itu masa prakatekumenat. Masa ini adalah masa pemurnian motivasi dan juga masa di mana diperkenalkannya Kristus kepada diri kita supaya kita mulai bertobat dan beriman. Dan setelah itu nanti diakhiri dengan upacara pelantikan menjadi katekumenat. Setelah selesai masa prakatekumenat, masuklah pada masa yang kedua, yaitu masa katekumenat. Di mana pada masa ini calon penerima sakramen baptis akan mengikuti pembinaan atau latihan hidup menjadi seorang beriman Katolik. Di mana nanti pada masa ini juga calon penerima baptis ini akan diajarkan atau dibina secara Katolik mengenai sakramen yang akan diterimanya. Nah, apa yang menjadi konsekuensinya setelah dia menerima itu dan apa yang harus dia lakukan sehingga ketika nanti dia menerima sakramen baptis itu, dia sadar sebagai seorang Katolik dan dia menyadari apa yang menjadi tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian masuk ke masa yang ketiga. Masa yang ketiga ini adalah masa persiapan akhir, di mana di sini calon penerima sakramen baptis akan mempersiapkan diri menerima sakramen inisiasi ini, yang dimana nanti diakhiri dengan tahap penerimaan sakramen baptis. Lalu pada tahap yang terakhir, tahap ini disebut masa mistagogi. Setelah seseorang menerima sakramen baptis, maka dia harus mengikuti pembinaan lanjutan supaya dia lebih paham ya mengenai sakramen baptis itu. Jadi supaya dia tetap betul-betul dalam iman Katolik, supaya nanti tidak ketika dia sudah dibaptis dia tidak lupa dengan baptisannya itu. Jadi supaya dia selalu ingat bahwa akan baptisannya dan akan rahmat yang telah diterimanya,
serta konsekuensi atau tanggung jawab yang harus dijalankannya sebagai anggota gereja Katolik. Lalu apa saja yang menjadi buah-buah sakramen baptis atau rahmat yang didapatkan ketika seseorang telah menerima sakramen baptis? Yang pertama, seseorang yang telah menerima sakramen baptis akan mendapatkan pengampunan dosa, baik itu dosa asal maupun dosa-dosa lainnya yang dilakukan sampai sebelum penerimaan sakramen baptis itu dilakukan. Nah, lalu apa itu dosa asal? Dosa asal itu adalah dosa yang diturunkan atau diwariskan oleh nenek moyang kita, si Adam dan Hawa. Lalu rahmat yang kedua, seseorang yang telah menerima sakramen baptis akan menjadi manusia baru atau menjadi memiliki hidup yang baru, yaitu hidup sebagai anak Allah. Lalu rahmat yang ketiga, yaitu memperoleh rahmat pembenaran dan juga penudusan. Lalu rahmat yang keempat adalah digabungkan menjadi anggota gereja. Jadi dia di situ telah sah ya menjadi anggota gereja. Lalu rahmat yang kelima yaitu dimateraikan secara kekal dengan suatu materai rohani yang tak terhapuskan. Jadi seseorang yang telah menerima sakramen baptis, tentu sakramen yang diterimanya itu bersifat kekal dan tak terhapuskan. Lalu rahmat yang terakhir adalah membuat kita menjadi sanggup untuk tumbuh dan berkembang dalam kebaikan seturut dengan kehendak Allah. Dalam pembaptisan tentunya ada sarana yang digunakan dalam proses penerimaan sakramen ini, yang dimana sarana ini juga nantinya akan menjadi lambang dari sakramen baptis ini atau materianya. Ya, yang pertama itu adalah air. Air memiliki makna sebagai pembersihan, ya, sebagai lambang pembersihan atau penyucian kita dari dosa. Lalu yang kedua ada lilin menyala. Lilin menyala ini melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan. Lalu lambang yang ketiga yaitu kain putih, ya, melambangkan mengenakan Kristus, yang dimana artinya kita mengandalkan Kristus dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang keempat ada minyak katekumen atau oleum catechumenorium, yang dimana ini melambangkan pengurapan Roh Kudus bagi seseorang yang telah menerima sakramen baptis ini. Lalu apa yang menjadi forma atau rumusan ketika menerimakan sakramen baptis ini? Formanya adalah aku membaptis engkau, kemudian disebutkan nama si calon baptis ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu apa yang menjadi dasar dari sakramen baptis? Dasarnya ada tertulis di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Nah, inilah dasarnya mengapa sakramen baptis itu ada di dalam gereja Katolik. Lalu kenapa harus dibaptis? Alasannya ada tertulis dalam Yohanes 3 ayat 3. Dikatakan di dalamnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, salah satu buah atau rahmat dari sakramen baptis tadi adalah dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Jadi barang siapa tentunya yang tidak dilahirkan kembali menjadi manusia baru melalui sakramen baptis ini, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Persyaratan untuk bisa dibaptis di gereja Katolik itu ada 3. Ya, yang pertama, syarat utamanya adalah percaya dulu kepada Kristus sebagai penyelamat. Ya, jadi seseorang yang akan dibaptis ini dia harus benar-benar meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat manusia, adalah sang penebus dosa manusia. Itu yang pertama dulu, ya. Lalu yang kedua, mengikuti pelajaran katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Ya, jadi selama dalam 1 tahun itu si calon penerima sakramen baptis ini tentunya akan mengikuti pembelajaran tentang gereja Katolik, apa yang menjadi ajaran dalam gereja Katolik, semuanya nanti akan dipelajari dalam 1 tahun. Lalu syarat yang ketiga adalah mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Atau dengan kata lainnya, sudah mampu untuk mengucapkan doa aku percaya. Secara lisan tentunya, tidak dengan cara membaca. Di hadapan Tuhan ketika pembaptisan akan dilakukan. Jadi di dalam gereja itu nanti ada pastor, ada umat, semua harus benar-benar melihat bahwasanya kita itu mampu dan sudah layak untuk menerima sakramen baptis. Lalu konsekuensi bagi yang telah menerima sakramen baptis. Yang pertama, seseorang yang telah dibaptis tentunya harus menjaga kesucian diri agar tidak jatuh lagi dalam dosa. Ya. Lalu yang kedua, seseorang yang sudah dibaptis tentunya juga harus berusaha untuk meningkatkan kehidupan imannya dengan aktif dalam kegiatan doa dan pendalaman iman. Nah, kamu tentunya sebagai remaja yang berada di SMP, ya tentunya kamu itu kalau di gereja pasti ada yang namanya kegiatan remaja atau areka atau kegiatan mesdinar. Nah, karena ketika kamu dahulu telah menerima sakramen baptis, maka kamu memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan itu. Lalu yang ketiga, ya, ikut serta dalam tugas dan perutusan gereja dan mewartakan kerajaan Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kita sebagai seseorang yang telah menerima sakramen baptis itu diutus oleh Allah untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mewartakan Injil bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Lalu bagaimana caranya kita mewartakan kerajaan Allah ini? Tentu kita mewartakan kerajaan Allah
dengan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Jadi, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita dengarkan ketika kita membaca kitab suci atau mendengarkan khotbah pastor, itu tentunya harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, orang bisa melihat melalui diri kita kerajaan Allah itu telah hadir di tengah-tengah hidup orang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah dia tadi mengenai materi sakramen baptis. Semoga kiranya apa yang telah tadi kita jelaskan, kita bahas bersama, kiranya bisa kita pahami dengan baik dan juga berguna bagi hidup kita. Sekian dan terima kasih.